Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Berapa banyak saudara berkata ya kepada suatu hal sementara hatimu berteriak tidak? Ya, oke. Maka, mengapa kita mengharapkan Allah lakukan sesuatu atasnya? Kita perlu keberanian mengatakan tidak kepada hal-hal yang memang harus kita tolak. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah bisa memulihkanmu dalam setiap lukamu. Bapa, aku berdoa pagi ini bahwa firman yang kubawakan persis seperti yang orang-orang butuh untuk dengar. Dan agar ini bukan hanya informasi namun menjadi pewahyuan. Dalam nama Yesus. Amin. Tadi malam saya memulai seri 3 bagian tentang menghadapi stres. Dan saya akan mengajarkan pesan berbeda di ibadah berikutnya. Jadi jika saudara mau silakan saudara datang. Saya hanya ingin mengatakan beberapa hal yang kubahas tadi malam. Saya tak bisa membahas semuanya tapi beberapa hal terlalu penting untuk dilewatkan. Pertama-tama, seberapa sering saudara mendengar dirimu mengeluh tentang semua yang harus kau lakukan? Tidak ada yang seperti itu, ha? Kurasa saya ada di tempat yang salah. Suatu hari saya mengeluh pada Allah tentang segala yang harus kulakukan. Tak ada yang bisa diharapkan melakukan sebanyak ini. Dan hal yang kudengar ia katakan adalah, saudara atur jadwalmu, jika tak menyukainya ubahlah. Kita satu-satunya yang berkata untuk segala hal yang kita keluhkan nanti. Jadi saya tantang semua orang tadi malam, jika saudara merasa seperti stres, pulang ke rumah dan tulis daftar akan hal-hal yang saudara buat. Dan satu persatu pelajari lagi dan tanyakan dirimu 2 pertanyaan. Nomor 1, apakah ini hasilkan buah baik? Dan nomor 2, mengapa kulakukan ini? Seringkali kita temukan motivasi akan yang kita lakukan. Tidaklah benar kita melakukannya untuk supaya orang lain tidak kecewa dengan kita. Atau ini yang paling bodoh, kita tak tahu melakukannya, kita melakukannya hanya karena kebiasaan. Dan Allah mungkin sudah selesai dengan ini 10 tahun yang lalu dan kita masih melakukannya. Lalu hal lain yang kupikir sangat penting adalah Allah tidak pernah memberikan saudara lebih banyak untuk dilakukan daripada yang bisa dilakukan dengan damai. Amin. Jadi, jika saudara memohon kedamaian setiap saat, saya ingin saudara tahu bahwa saudara sudah punya damai. Kata Yesus di Yohanes 14 ayat 27, damai kutinggalkan bagimu. Bukan seperti yang dunia berikan, tapi damai khusus dariku, kini aku memberi dan menyerahkan padamu. Jadi janganlah izinkan dirimu gelisah dan takut. Dan berhenti biarkan dirimu takut dan terintimidasi. Jadi, dia sudah lakukan bagiannya. Saudara tahu tak ada hal lain yang perlu Allah buat untuk kita. Kita selalu memintanya melakukan sesuatu, tapi sungguh yang kita butuh adalah menerima segalanya darinya dan mulai bertindak bahwa kita sungguh percaya dan menjalani hidup kita semestinya. Jadi, saya adalah orang yang tumbuh dengan stres. Saya datang dari rumah tangga yang disfungsional. Tak ada damai di rumah, penuh stres setiap saat. Ayahku melecehkan diriku secara seksual. Ibuku punya banyak masalah mental karena ia tahu yang ayahku lakukan tapi tak punya keberanian untuk melawan. Dan segala yang selalu kuingat adalah ketakutan dan stres. Saya alami stres sekian lama, dan saya tak tahu bahwa itu stres. Kupikir ini normal. Dan sungguh menyedihkan saat saudara pikir menjadi stres adalah hal normal. Sesungguhnya saat Allah akhirnya mengajariku kedamaian, dan saya tahu ini akan terdengar aneh, namun benar, awalnya saya bosan. Saya sangat terbiasa hidup ketakutan tiap saat, sehingga saya merasa, apakah ini? Sedikit membosankan, karena tak ada yang dikhawatirkan atau dikeluhkan atau digumulkan. Tapi stres adalah mungkin salah satu masalah terbesar kita hari ini. Dan mungkin ada sedikit orang yang tidak stres. Suamiku mungkin tidak pernah stres. Saya tak tahu apakah Dave bahkan memahami artinya. Tapi stres saya cukup untuk kami berdua, jadi mungkin ini hal yang baik.
Dan Allah telah banyak mengubahku. Banyak. Saya biasanya kesal akan segala hal. Kini saya sungguh telah belajar menjaga damai sejahteraku karena saya belajar bahwa tidak berguna untuk terus mencoba lakukan sesuatu yang saudara tak punya kuasa atasnya. Kukatakan lagi, tidak berguna untuk terus mencoba lakukan sesuatu terhadap sesuatu yang saudara tak berkuasa atasnya. Contohnya, saudara tak bisa ubah manusia. Dan bahkan jika saudara mengancam mereka untuk membuat mereka memodifikasi tingkah mereka, saudara masih belum mengubah mereka. Karena perubahan sesungguhnya harus dari dalam keluar. Saudara tak bisa buat seseorang mengasihi Allah. Saudara mungkin punya anak-anak yang belum sampai di sana. Saudara akan buat kemajuan lebih banyak dengan mendoakan. Lebih dari berusaha untuk menyuruh mereka berubah. Amin. Hal terbaik yang saudara bisa lakukan adalah mendoakan mereka dan menjadi contoh di hadapan mereka. Dan mereka akan mengingatnya lebih dari mereka akan mengingat hal lain. Jadi, kita menciptakan banyak stres bagi diri kita dengan tidak menyukai hal-hal yang orang lain lakukan dan berusaha membuat mereka berhenti lakukan. Dan seringkali kita ingin orang berubah supaya kita lebih senang, tapi kita perlu mengerti bahwa kita bisa bahagia bahkan jika mereka tidak ingin. Jika bahagiamu tergantung dari cara orang bertindak, maka ini membuatmu jadi tergantung. Saudara tak ingin demikian. Saudara tak ingin menunggu mood pasanganmu baik sebelum memutuskan mood saudara. Saudara bisa memutuskan untuk tetap bahagia dan ada dalam mood yang baik dan jadi seorang yang positif, tak peduli yang dilakukan orang lain. Saudara bisa lakukan. Amin. Jadi, ada efek-efek begitu menyedihkan dari stres. Dan saya tahu sekali ini karena saya alami hampir gagal dalam 3 kesempatan berbeda, tapi yang terakhir adalah kejadian besar. Ini sekitar 5 tahun lalu dan mulai di November 2014 kurasa atau tidak, 17 Desember. Dan saya sebenarnya sesuatu terjadi pada suara dan tenggorokanku dan saya menderita yang disebut sindrom mulut terbakar. Banyak dokter belum pernah mendengarnya, tapi lidahku dan langit-langit mulutku rasanya sungguh-sungguh terbakar. Dan ini membuat mulut dan tenggorokanku kering dan sungguh kering sehingga saya sulit sekali bicara. Jadi untuk pertama kalinya saya harus batalkan satu pertemuanku yang membuatku sedih. Tapi perlu 5 tahun untukku untuk kembali ke titik normal. Dan saat temanku membawaku ke rumah sakit di Houston dan setelah Dr. Paul Austin membawa beberapa dokter yang sangat hebat untuk melakukan banyak tes, kata mereka, "Engkau sungguh sehat." Kupikir, mengapa rasanya saya sakit? Pernahkah saudara demikian? Rasanya saudara merasa tidak enak dan kata mereka, "Tak ada yang salah, ini stres." Kupikir kau memberiku stres dengan memberitahuku ini stres. Karena saya tidak ingin jawabannya stres dan saya ingin mereka memberiku pil supaya saya bisa pulang dan merasa lebih baik. Dan setelah semua tes dan segalanya, kata mereka, untuk wanita seusiamu hasil darahmu sungguh fenomenal. Kata mereka, sungguh kau mengalami kelelahan adrenal akut. Dan diagnosaku adalah kelelahan adrenal dan resep obatku adalah pulang dan istirahat selama 18 bulan. Dan hal pertama yang kukatakan apa yang kita lakukan saat istirahat dalam 18 bulan. Jadi kita bisa melihat apa masalahku. Saya sungguh tak tahu cara istirahat. Jadi di titik itu kami harus membuat perubahan yang sungguh-sungguh sehat dalam pelayanan dan dikatakan terkadang kita tak akan buat perubahan sampai kita terpaksa. Tapi entah kita akan membuatnya sendiri atau dipaksa melakukan, tubuh kita hanya bisa bertahan cukup lama. Lalu kemudian
mulai rontok, saudara akan mulai dengan tak merasa sehat atau mengalami waktu merasa tidak enak. Hanya seorang bodoh berpikir mereka bisa selalu lakukan yang mereka bisa. Saat semakin tua, kita semua alami, saudara harus buat perubahan. Jika membuat perubahan bertahap, tubuh saudara akan mudah untuk bertahan dengan baik. Tapi jika saudara pikir usiamu 60 bisa lakukan sebagaimana saat usia 20, saudara salah. Semua orang punya batas. Saya ingin saudara dengar itu. Semua orang punya batas. Dan jika saudara pikir saudara salah seorang yang tak terbatas, saudara akan sangat terkejut. Bahkan kupikir beberapa khotbah kami telah memberi orang ide bahwa mereka tak terbatas. Hilangkan batasanmu. Itu pesan yang kudengar. Segala hal dapat kulakukan dalam Kristus yang menguatkanku. Saudara hanya bisa lakukan apa yang Tuhan minta kau lakukan. Jika Tuhan meminta saudara lakukan, Ia akan memberimu kemampuan melakukannya. Tapi jika kadang kita melakukan hal-hal yang Allah tak ingin kita lakukan, namun kita lakukan juga. Dan hal-hal ini sungguh membuat kita stres. Berapa banyak saudara katakannya pada satu hal sementara hatimu berteriak tidak? Oke, dan lalu mengapa kita mengharapkan Allah lakukan sesuatu atasnya? Saudara tahu kita perlu keberanian mengatakan tidak kepada hal-hal yang memang harus kita tolak, dan semua orang mau saudara menolong mereka. Dan kedengarannya baik, dan sesungguhnya kita perlu membantu orang, kita lakukan banyak hal, ini bagian yang kita lakukan untuk tunjukkan kasih. Tapi jika Roh Kudus memberitahumu jangan, maka saudara perlu memiliki keberanian untuk memberitahu orang tidak, dan jika ini artinya mereka marah padamu, maka jujurlah mereka sungguh bukan teman yang baik. Mereka tidak menunjukkanmu kasih atau hormat, karena orang-orang yang mengasihimu bahkan tak menginginkanmu melakukan sesuatu yang Allah tidak minta saudara lakukan. Mereka harus menghargai saudara untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi, stres mengakibatkan kecemasan, sakit kepala, tekanan otot, sakit dan kelelahan, perubahan dorongan seks, sakit perut, kurang istirahat, kurang motivasi, kurang fokus. Saya baru saja mendengar seorang manusia bisa fokus selama 9 detik, seekor ikan mas bisa fokus 10 detik. Jadi kita sekarang sudah berada di bawah ikan mas. Tak ada yang memberitahu berapa banyak tempat yang didatangi pikiranmu saat saya berkhotbah selama 40 menit ini. Saudara akan makan siang, saudara akan pulang mengerjakan cucian. Kita sungguh kesulitan membuat pikiran kita fokus dalam satu hal cukup lama, dan sebagian disebabkan oleh semua kebisingan yang sedang terjadi di sekitar kita. Suara ini, suara itu, saudara tahu. Saudara berpikir tak bisa ke toilet tanpa membawa handphone? Terlalu lelah untuk angkat tangan? Maka saudara perlu pesan ini. Salah satu sahabatku berkata, teleponku tak punya hak lagi di kamar mandi karena sejak saya menjatuhkan di toilet, saya tidak bisa buang air lagi. Ini menyebabkan kekesalan dan kemarahan. Ini menyebabkan kesedihan atau depresi. Bisa membawa pada penyalahgunaan obat, makan berlebihan, menyendiri, ledakan kemarahan, napas yang pendek yang kedengarannya bukan masalah besar, tapi pernafasan dalam adalah hal baik untukmu. Jika saudara melihat bayi bernafas, perut mereka selalu naik dan turun. Mereka bernafas dengan benar. Kita bernafas pendek-pendek, dan jika saudara tegang, nafasmu semakin pendek, dan ini tidak menolongmu. Ya, seperti kataku, saya alami semua itu, dan mereka bilang saya stres dan saya tak ingin mendengarnya, jadi saya terus melakukan yang kulakukan.
Akhirnya saya mulai membaca buku tentang stres dan menemukan apa sesungguhnya stres itu. Ini bukan tentang tak bisa atasi hidup. Stres adalah hidup tak seimbang. Kita seharusnya hidup seimbang di mana kita lakukan semua dengan cukup, tak satu hal terlalu banyak. Semuanya dari makanan seimbang hingga budget seimbang. Sebenarnya Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, tetaplah waras, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dalam kelaparan ganas, mencari orang yang dapat diterkam dan dimakan. Lawanlah teguh dalam iman. Jadi, kehilangan keseimbangan membuka pintu bagi musuh untuk masuk dan menyerang. Saya yakin saudara kini bisa memikirkan beberapa area dalam hidup tidak seimbang, tidak tidur cukup, bekerja terlalu berat, kurang bersenang-senang, tidak banyak tertawa, menghabiskan uang untuk diri sendiri, pelit untuk diri sendiri. Dan kupikir salah satu bagian terberat untuk seimbang adalah menjaga garis yang rapi antara hidup kudus dengan legalistik. Lihat, saya sungguh ingin hidup kudus, tapi saya legalistik dan saya bahkan tak mau kembali. Jadi ini butuh doa dan waktu dengan Allah. Dan mendengarkan Allah jadi saudara bisa tahu kapan saudara tak seimbang. Dan supaya bisa tetap seimbang, kita selalu harus buat penyesuaian. Tidak ada yang bisa terus seimbang, kita selalu harus atur ulang. Begitu banyak orang mewawancaraiku, bagaimana kau bisa tetap seimbang dengan segala kesibukanmu? Dan ku dengar diriku satu kali berkata, saya selalu seimbangkan segala hal. Dan ini yang kita harus lakukan untuk seimbang. Habiskan sedikit waktu dengan Allah, paling tidak sekali sebulan, dan minta Dia untuk menunjukkan apakah ada area dalam hidupmu yang tidak seimbang. Suamiku punya teori yang indah tentang keuangan. Jika saudara ikuti, tak akan mendapat masalah keuangan. Pertama-tama tetaplah dalam semua batasanmu. Semua yang menghabiskan lebih dari harta mereka akan alami masalah. Jadi, tetapkan dalam pikiran bahwa ada yang ditabung, ada yang dikeluarkan, ada yang diberikan. Tidak baik jika saudara kerja tiap saat dan tak pernah lakukan untuk dirimu. Saudara perlu keluarkan uang untuk lakukan hal yang saudara sukai yang mungkin tampak sepele bagi orang lain tapi bagi saudara penting. Saudara layak setelah bekerja seminggu untuk lakukan hal yang saudara suka dan nikmati. Dan saya tidak senang saat orang berkata, oh tanpa itu saya bisa. Ya, saudara akan akhirnya jadi pahit. Merasa dimanfaatkan? Bagi beberapa orang yang bisa dilakukan adalah keluar dan lakukan sesuatu bagimu. Pergi beli baju baru jika untuk wanita, atau jika untuk pria pergi bermain golf atau apapun yang saudara sukai. Lakukanlah, tabung sebagian uang, jadi saat saudara tua tidak kehabisan uang dan punya seseorang yang merawatmu setiap saat, dan berikan sebagian. Namun saudara bisa jajan berlebihan juga untuk dirimu. Saudara bisa tabung terlalu banyak untuk masa depan, sehingga hidupmu tidak nyaman sekarang, kemudian tiba-tiba saudara tua dan punya banyak uang tapi merasa tidak enak untuk menghabiskannya. Dan sebenarnya bisa saja berlebihan memberi. Saudara bisa berlebihan memberi sehingga tidak bijak. Saudara tahu bahwa memberi sesuatu pada seseorang bukan selalu cara terbaik menolong mereka. Terkadang hal terbaik yang bisa dilakukan bukan menolong mereka. Apakah sedikit berarti lebih? Bagaimana dengan Marta? Lukas 10, ketika Yesus dan murid-murid berjalan, tampaknya Yesus masuk ke kampung tertentu dan seorang wanita bernama Marta menerima dan menyambutnya ke rumah. Dan ia punya adik bernama Maria yang duduk diam di kaki Tuhan dan mulai mendengarnya mengajar. Nah, ada dua wanita berbeda di sini. Yang satu pekerja keras, yang satu cukup sensitif untuk tahu bahwa saudara tahu Yesus tidak mampir setiap hari. Debu akan tetap ada saat ia pergi, maka akan kudengar yang ia katakan selagi masih bisa.
Tapi Marta terlalu sibuk dalam melayani. Saya senang itu. Disibukkan dengan banyak hidangan dan ia datangi Yesus berkata, "Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Bukankah kita seperti itu? Benar, kau pergi bersenang-senang, saya akan kerja sendiri. Inilah kenyataannya, duduklah di sana dan nikmatilah, saya akan kerja." Ayo, jangan jadi martir, lakukan semua pekerjaan di sini dan yang lain bersenang-senang. Ya, siapa yang memintamu bekerja? Saudara juga bisa bersenang-senang. Tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkanku melayani sendiri? Suruhlah. Suruhlah dia berdiri membantu aku. Tawarkan bantuan dan lakukan bagiannya denganku. Tapi kata Tuhan padanya, "Marta, Marta." Ada khotbah tentang ini, bukan demikian? Joyce, Joyce, Joyce. Seberapa sering harus kuberitahukan? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir bukan hal baru, khawatir selalu ada, hanya saja lebih banyak ada hari ini karena ada begitu banyak hal. Maksudku, kami punya rumah di Florida yang kami datangi dan saya banyak menulis di sana, dan dalam satu area khusus ini billboard tidak boleh dipasang. Dan luar biasa betapa lebih damai rasanya untuk berkendara tanpa ada iklan yang muncul setiap 3 meter. Saudara menyetir ke ujung jalan dan ada toko, toko lagi. Tidak mungkin ada cukup uang di dunia ini untuk membuat semua toko itu menghasilkan uang. Dan saya ingin sedikit berbicara padamu sebelum kita selesai tentang terlalu banyak pilihan. Kita punya terlalu banyak pilihan yang membingungkan kita. Lucu juga, saat saya punya 8 baju, saat saya seorang remaja saya tidak bingung mau pakai apa. Lemariku mungkin hanya sepanjang itu. Sekarang satu ruangan sendiri dan penuh dengan pakaian, dan saya masuk ke sana dan tak tahu mau pakai apa. Betapa bodohnya, punya lemari penuh pakaian dan berkata saya tak punya baju. Ayo, saudara tahu yang kukatakan ini. Jadi, kita hari ini punya lebih banyak barang dari sebelumnya. Dalam waktu 1-2 tahun ada lebih banyak lagi barang. Dan kupikir terkadang semakin kita punya banyak, semakin kita tak bahagia. Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang jadi keuntungannya, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi segalanya indah pada waktunya, ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk tidak. Dan jika saudara terlalu sibuk memberi Allah waktu, maka saudara terlalu sibuk melakukan hal-hal yang tak menguntungkanmu. Amin. Semua orang perlu waktu diam dengan Allah setiap hari. Jika saudara katakan, "Joy, saya bisa datang dan dengar khotbahmu hari Minggu, atau bisa tetap di rumah dan diam dengan Allah. Yang mana kau ingin kulakukan? Meskipun saya senang saudara datang, saya akan memintamu untuk pilih waktu dengan Allah." Karena saya bisa mengkhotbahkan padamu banyak hal, tapi Roh Kuduslah yang merajut semuanya itu dan membuatnya masuk akal bagi hidupmu. Dan kita bahkan punya khotbah terlalu banyak. Saudara akan mendengarku berkhotbah di akhir pekan tentang stres, dan besok pagi di TV saya akan khotbahkan hal lainnya. Dan saudara bisa buka YouTube dan mendengarkan yang lain, dan saudara bisa mengakses unduhanmu dan mendengarkan yang lain. Kita tak pernah bertahan pada sesuatu cukup lama agar menjadi pewahyuan dalam hidup. Jadi kepala kita penuh dengan informasi namun bukan pewahyuan. Lihat, dan
Saya harus merenungkan faktanya bahwa Allah mengasihiku selama setahun sebelum saya sungguh memahaminya. Maksudku, saya baca segala yang bisa saya pegang, saya cari setiap ayat, saya kenali ayat-ayat itu, saya merenungkan ayat-ayat itu, dan akhirnya saya mengerti. Allah mengasihiku dan Ia mengasihiku tanpa syarat, dan tak pernah ada hal yang bisa membuat kasihnya hilang, dan tak ada yang bisa kulakukan untuk membuatnya mengasihiku lebih dari saat ini. Di Roma 8 tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang kita temukan di dalam diri Kristus Yesus. Tidak masalah, tidak tragedi apapun, tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang kita temukan dalam Kristus Yesus. Saat dalam masalah, jika dirimu berkata, "Ya Tuhan, tidakkah kau mengasihiku?" maka saudara kekurangan pewahyuan.